bombastic side-eye, criminal offensive side-eye. Tapi bohong. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, walhamdulillah, wa syukurillah, wa nikmatillah, wala haula wala quwata illa billah, amma ba'du. Yang saya hormati Ibu Siti Humaira dan Bapak Anton beserta teman-teman sekalian. Puji serta syukur kita tetap menjadikan kehadiran Allah SWT yang mana masih memberikan kita nikmat sehat serta panjang umur serta nikmat iman dan Islam sehingga kita dapat mendengarkan acara ini. Nah, di sini saya akan menyampaikan adab bertangga dan Islam nih. Nah, Islam itu mengajarkan selalu untuk berbuat baik pada sesama, termasuk bertetangga. Sebagai makhluk sosial, tentu kita membutuhkan bantuan orang lain dalam melakukan segala hal. Untuk itu, sebagai umat muslim, kita diajarkan untuk berbuat baik antar sesama. Ada berbuat baik antar tetangga yang bisa menjadi bahan perhatian. Nah, anjuran untuk berbuat baik pada sesama tercatat dalam Al-Quran ayat Al-Isra ayat 7 yang berbunyi in ahsantum in anfusikum wa in asatum falaha fa iza jaa wadul akhirati liyasu wujuhakum wa liyadkhulul masjida kama dakhaluhu awwala marati wa liyuttabiru ma'alahu tabira, yang artinya jika kamu berbuat baik berarti kamu berbuat baik untuk dirimu sendiri, dan jika kamu berbuat jahat maka kerugian kejahatan itu untuk dirimu sendiri juga. Apalagi datang saat hukuman kejahatan yang kedua, maka kami membangkitkan musuhmu untuk menyeramkan wajahmu lalu mereka masuk ke dalam Masjidil Aqsa. Bagaimana ketika mereka memasukkannya pertama kali dan mereka membinasakan apa saja mereka kuasai. Nah, Rasulullah SAW pernah menyampaikan kepada para sahabatnya tentang mereka yang bangkrut dan pelit di akhirat adalah tetangga yang jahat dengan tetangganya yang memutuskan tali persaudaraan. Nah, Ustadz Das'ad Latif menjelaskan adab berbuat baik kepada tetangga. Seperti Rasulullah juga pernah menjelaskan, andai saja Anda bertetangga lalu Anda menanam pohon dan dahan rantingnya menyeberang ke pagar rumah tetangga. Kalau berbuah, maka yang menyeberang itu halal buat tetangga. Ada beberapa yang perlu diperhatikan dalam kehidupan bertetangga. Ustadz Das'ad Latif menjelaskan ada 5 hal yang perlu bahan perhatian, yakni yang jangan mengambil hak tetangga, jangan mengganggu tetangga, saling menolong, memberi bantuan jika tetangga butuh utang, dan membantu menjaga rumahnya ketika tetangganya pergi. Dilansir dari lahan resmi Universitas Islam Indonesia (UII), ada Islam telah dengan tegas dan jelas mengatur bagaimana sebaiknya kita melakukan tetangga. Firman Allah SWT dalam Al-Quran serta sejumlahnya hadis dan kitab adab dalam menyampaikan berulang kali adab bergaul dengan tetangga. Yang pertama itu berbuat baik kepada tetangga. Allah SWT telah berfirman pada surat An-Nisa ayat 36 yang berbunyi wa budulaha wa la tusriku bihi syai bil walidaini ihsanau wa bizil qurba wal yatama wal masakini wal jari zil qurba wal jaril junubihi wasabihi bil jambi wabnis sabili wa malakta aimanukum innallaha la yubbinu makana muktala fakura, yang artinya sembahlah Allah dan janganlah kamu mempersekutukannya dengan sesuatu apapun, dan berbuat baiklah kepada kedua orang tua, karib kerabat, anak-anak yatim, orang-orang miskin, tetangga dekat, tetangga jauh, teman-teman sejawat,
Ibnu Sabil dan hamba sahaya yang kamu miliki. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang yang sombong dan membanggakan dirinya sendiri. Berbuat baik kepada tetangga bisa dilakukan dengan berbagi hal, bahkan lewat hal sederhana seperti berbagi makanan. Riwayat yang masyhur terkait dengan berbagi makanan kepada tetangga adalah ketika Rasulullah SAW meminta Abu Zar untuk memperbanyak kuahnya makanan yang dimasaknya dan memintanya untuk dibagikan kepada tetangganya. Contoh lain dari berbuat baik kepada tetangga adalah dengan membantu tetangga yang mengalami kesulitan finansial dengan cara berbagi rezeki atau membantu meminjamkan uang, termasuk juga menjenguk dan mendoakan tetangga yang sedang sakit. Itu juga termasuk ya. Yang kedua, memuliakan dan menghormati tetangga. Ada tetangga lainnya yakini menghormati dan memperlakukan tetangga dengan baik. Rasulullah SAW pernah bersabda tentang berbuat baik pada tetangga. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah SAW bersabda, siapa saja beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaklah ia berkata baik atau diam. Siapa saja yang beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaklah ia memuliakan tetangganya. Siapa saja yang beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaklah ia memuliakan tamunya. HR Bukhari dan Muslim. Dalam kehidupan nyata, adab ini bisa dilakukan dengan berbagai sikap dan berbicara dengan sopan, tidak merendahkan tetangga, dan tidak menyinggung, memina pendapat atau masalah pribadi. Tuh, siapa tuh yang masih kayak gitu, nggak boleh ya. Tidak mengganggu tetangga. Menghormati tetangga juga bisa dilakukan dengan cara tidak mengganggunya. Salah satu hadis terkait dengan larangan untuk tidak mengganggu tetangga tercantum dalam kitab Al-Adab Al-Mufrad. Artinya, dari Abu Hurairah, ia berkata, ada seseorang bertanya kepada Rasulullah SAW, wahai Rasulullah, si fulanah sering melaksanakan sholat di tengah malam dan berpuasa sunnah di siang hari. Dia juga berbuat baik dan bersedekah, tetapi lidahnya sering mengganggu tetangganya. Rasulullah SAW menjawab, tidak ada kebaikan di dalam diri dan dia adalah penduduk neraka. Para sahabat lalu berkata, terdapat wanita lain, dia hanya melakukan sholat fardu dan bersedekah dengan gandum, namun ia tidak mengganggu tetangganya. Beliau bersabda, dia adalah penduduk surga. Dari Bukhari dalam Al-Adab Al-Mufrad halaman 119, Syai Al-Baini mengatakan bahwa hadis ini sahih. Demikian beberapa adab tetangga dalam Islam. Semoga kita termasuk orang-orang yang selalu berbuat baik terhadap sesama. Kita harus berbuat baik kepada sesama dan sesama manusia juga, dan kita harus berbagi juga kepada tetangga, walaupun hanya berbagi sedikit atau tidak, itu sudah membuat kita masuk surga dan menjauhi dari neraka. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.